Assalamualaikum. Hai, namaku Anda Amalia Nisa. NIM-ku 200810201051. Namaku Nurjina Bintang Prisilia dengan NIM 200810201188. Dan saya Bagas Fadil Pranata dengan NIM 200810201119. Oke teman-teman, sekarang saatnya kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi, jenis dan arus dalam pembuatan produk, serta prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Jenis dan arus fisik produksi. Suatu produk dapat berpindah di pabrik dengan 3 format alur fisik produksi. 3 format alur fisik produksi yang berkaitan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses antara lain aliran produk berurutan, aliran produk paralel, dan aliran produk selektif. Nah, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran arus fisik produksi, yaitu dari aliran produk berurutan atau sequential product flow. Nah, aliran produk berurutan ini adalah proses produksi melalui usaha yang bersambungan atau berurutan secara terus-menerus. Contoh dari aliran produk berurutan ini adalah dari perusahaan garment atau konveksi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa aliran dari arus produksinya itu pertama berada di departemen pemotongan, lalu dialirkan ke departemen penjahitan, selanjutnya dialirkan ke departemen pengepakan, dan terakhir adalah barang jadi atau finished goods-nya. Selanjutnya adalah aliran pokok paralel, yaitu proses produksi melalui usaha di mana bagian atau departemen perusahaan tertentu dikerjakan secara bersama-sama, baru kemudian digabung dalam satu proses berikutnya. Contohnya saja pada perusahaan perakitan. Jika dilihat pada gambar, tahap pertama dilakukan proses pemotongan pada departemen pemotongan, bersamaan dengan proses peleburan pada departemen peleburan. Selanjutnya, dilakukan proses perencanaan dan penghalusan pada Departemen Perencanaan dan Penghalusan, bersamaan dengan proses pengecoran pada Departemen Pengecoran. Setelah semua itu selesai, selanjutnya diserahkan pada Departemen Perakitan untuk proses perakitan. Lalu, setelah selesai perakitan, dilakukan proses pengecatan pada Departemen Pengecatan, dan kemudian diserahkan pada persediaan barang jadi. Selanjutnya adalah aliran produk secara selektif, di mana produk itu berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam suatu departemen produksi, tergantung produk akhir apa yang akan dihasilkan, karena setiap proses itu akan menghasilkan produk akhir atau produk jadi yang berbeda-beda. Contohnya di sini adalah proses pemotongan hewan, di mana ada 4 departemen produksi, yaitu departemen pemotongan, pengasapan, penggilingan, dan pengepakan. Di sini jika kita lihat alurnya, semua daging di sini akan masuk ke departemen pemotongan dulu untuk proses pemotongan. Setelah departemen pemotongan selesai, ini akan diselektif atau dipilih mau masuk ke departemen yang mana. Nah, disinilah semua tergantung pada produk jadi yang kita inginkan. Jadi, jika kita menginginkan produk akhirnya itu adalah daging yang sudah dipotong saja, maka setelah masuk ke departemen pemotongan, dia akan langsung masuk ke departemen pengepakan untuk di packing. Kemudian jika kita mau produk akhirnya berupa daging asap, setelah dari departemen pemotongan, kita masukkan ke departemen pengasapan untuk proses diasapnya. Baru kemudian masuk ke departemen pengepakan untuk di packing dan akhirnya jadi barang jadi. Tahu jika kita mau produk akhirnya berupa daging giling, setelah keluar dari departemen pemotongan, daging akan masuk ke departemen penggilingan untuk proses penggilingan. Barulah menuju departemen pengepakan untuk di packing, setelah itu barulah menjadi barang jadi. Prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya di sini ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, rinciannya itu dikurangi karena bahan baku dibebankan ke departemen. Proses bahan baku dalam produksi di suatu departemen produksi, baik belum maupun telah ditransfer ke departemen selanjutnya, itu akan mengurangi persediaan dari bahan baku. Nah, lebih ringkasnya di sini saya akan menjelaskan contoh dari jurnal dari pemakaian bahan baku. Di sini selama bulan Oktober 2010, Departemen Pemotongan memakai bahan baku sebanyak 150.000 dan Departemen Perakitan memakai bahan baku sebesar Rp75.000. Nah, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku oleh kedua departemen tersebut adalah sebagai berikut.
itu, barang dalam proses departemen pemotongan didebit sebesar Rp150.000, lalu barang dalam proses departemen perakitan didebit sebesar Rp75.000, dan bahan baku dikreditkan sebesar Rp225.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Dalam penentuan biaya proses, biaya tenaga kerja hanya ditelusur ke departemen, sehingga tidak perlu pencatatan secara rinci seperti dalam penentuan biaya pesanan. Contoh, jurnal distribusi biaya tenaga kerja. Selama Oktober 2010, di PT Indomakmur, 10 orang karyawan Departemen Pemotongan bekerja selama 25 hari per orang, dan 8 orang karyawan Departemen Perakitan bekerja selama 25 hari per orang. Tarif upah karyawan di kedua departemen tersebut ditetapkan sebesar Rp1.000 per hari. Jurnal untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja yang terjadi selama bulan Oktober ke setiap departemen adalah sebagai berikut. Barang dalam proses departemen pemotongan sebesar Rp250.000 pada debit, barang dalam proses departemen perakitan sebesar Rp200.000 pada debit, lalu gaji dan upah sebesar Rp450.000 pada kredit. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Seperti dalam penentuan biaya pesanan, dalam penentuan biaya proses, biaya overhead pabrik diakumulasikan dalam akun buku besar dan rinciannya dicatat dalam kartu biaya. Dalam kartu tersebut, setiap jenis biaya overhead pabrik dicatat dan digolongkan menurut departemen. Informasi mengenai rincian biaya overhead pabrik tersebut bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Pada saat jenis biaya yang termasuk dalam biaya overhead pabrik terjadi, biaya tersebut dicatat dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya dan dalam kartu biaya. Di sini ada contoh soal jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik yang terjadi di PT Indomakmur selama bulan Oktober 2010 sebesar Rp200.000. Jumlah tersebut terdiri atas biaya listrik, air, dan telepon Rp70.000, depresiasi mesin pabrik Rp50.000, asuransi pabrik Rp10.000, bahan penolong Rp25.000, gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung Rp45.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya overhead pabrik sesungguhnya didebit sebesar Rp200.000, kemudian yang dikredit ada utang dagang sebesar Rp70.000, akumulasi depresiasi mesin pabrik sebesar Rp50.000, asuransi dibayar di muka sebesar Rp10.000, bahan penolong sebesar Rp25.000, dan gaji dan upah sebesar Rp45.000. Nah, jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya ini dapat berbeda setiap bulan. Salah satu penyebabnya adalah adanya biaya overhead pabrik yang tidak rutin terjadi. Misalnya, biaya reparasi mesin pabrik. Di samping itu, dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, banyak jenis biaya overhead pabrik yang bersifat tetap. Contoh biaya overhead pabrik yang tetap adalah biaya asuransi, gaji mandor produksi, dan biaya sewa. Oleh karena itu, jika jumlah unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan setiap bulan tidak sama, maka tidak adil apabila produk dibebani biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dalam satu bulan. Biaya per unit produk yang dihasilkan pada bulan ketika volume produksi rendah atau pada bulan terjadinya overhead pabrik yang tidak rutin akan lebih tinggi dibanding unit produk yang diproduksi pada bulan lainnya. Masalah ketidakadilan pembebanan biaya tersebut dapat diatasi dengan cara membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Pembebanan biaya overhead pabrik dengan tarif ke setiap departemen dilakukan pada setiap akhir periode. Jumlah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke sebuah departemen dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang telah ditetapkan di muka dengan jumlah dasar pembebanan yang sesungguhnya digunakan oleh departemen yang bersangkutan. Dasar pembebanan overhead yang dapat dilakukan adalah jumlah unit, jam kerja langsung, jam kerja mesin, biaya bahan baku, atau biaya tenaga kerja. Dasar pembebanan yang digunakan harus dipilih yang dapat membebankan biaya overhead pabrik secara adil ke setiap departemen. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal jurnal pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif. Biaya overhead pabrik PT Indomakmur dibebankan dengan tarif Rp80 per jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan Rp120 per jam tenaga kerja langsung di Departemen Perakitan. Selama bulan
bulan Oktober 2010, sebanyak 1000 jam kerja mesin digunakan oleh Departemen Pemotongan dan 900 jam kerja tenaga kerja langsung digunakan oleh Departemen Perakitan. Jumlah biaya overhead pabrik dibebankan ke produksi selama bulan tersebut sebesar Rp80.000 yang didapat dari Rp80 dikali 1000 jam kerja mesin di Departemen Pemotongan dan sebesar Rp108.000 didapat dari Rp120 dikali 900 jam kerja tenaga kerja langsung di Departemen Perakitan. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik pada akhir bulan Oktober apabila PT Indomakmur mencatat biaya overhead pabrik dibebankan terpisah dari biaya overhead pabrik sesungguhnya adalah sebagai berikut. Barang dalam proses Departemen Pemotongan didebit sebesar Rp80.000, barang dalam proses Departemen Perakitan didebit sebesar Rp108.000 dan dikredit ada biaya overhead pabrik dibebankan sebesar Rp188.000. Ini didapat dari Rp108.000 ditambah Rp80.000. Perbedaan jumlah biaya overhead sesungguhnya dengan jumlah biaya overhead dibebankan sebesar Rp12.000. Angka ini diperoleh dari Rp200.000 dikurangi Rp188.000. Ini menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik telah kurang dibebankan. Jika jumlah biaya overhead pabrik kurang atau lebih dibebankan relatif kecil dibandingkan keseluruhan biaya produksi, jumlah tersebut dapat langsung dibebankan ke akun harga pokok penjualan. Jika jumlahnya besar, untuk tujuan pelaporan keuangan kepada pihak eksternal, overhead pabrik kurang atau lebih dibebankan tersebut harus dialokasikan ke persediaan barang dalam proses, juga persediaan barang jadi dan harga pokok penjualan. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.